Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya Alfito Farozi dan teman kelompok saya Fadil, dan saya akan memberikan sedikit ceramah yaitu tentang sholat. Ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad dapat perintah yang sangat mulia, perintah yang sangat agung, perintah yang sangat-sangat mulia, yaitu sholat. Ketika Allah perintahkan haji, cukup melalui Al-Quran. Ketika Allah perintahkan zakat, cukup melalui Al-Quran. Ketika Allah perintahkan segala macam ibadah, cukup melalui Al-Quran. Tetapi ketika Allah perintahkan sholat, nggak cukup melalui Al-Quran. Langsung Allah undang Nabi Muhammad ke hadapannya. Sholat itu adalah kepala ibadah. Sholat itu adalah tiang ibadah. Contohnya seperti rumah. Ketika rumah itu tidak ada tiangnya, maka roboh semua. Maka robohlah rumah itu. Sama seperti sholat. Sholat itu tiang agama. Jadi kalau baik buruknya amal ibadah kita itu tergantung sholat kita. Kalau kita banyak zakat, kita haji, kita sedekah, kita sedekah, tetapi sholat kita rusak, maka rusaklah semua amal ibadah kita. Ketika Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah sempat berwasiat, alaihi sholah, alaihi sholah, alaihi sholah. Rasul itu memerintahkan umat-umatnya untuk sholat, karena sholat itu yang paling penting ibadahnya. Jangankan kita yang ahli maksiat, Rasulullah aja, kita ini ahli maksiat. Rasulullah aja yang surganya dijamin. Rasulullah itu dijamin masuk surga. Bukan lagi dijamin, tapi Allah ciptakan surga itu untuk Nabi Muhammad. Tapi apakah Nabi Muhammad berleha-leha? Apakah Nabi Muhammad bersantai-santai? Enggak. Malahan Nabi Muhammad yang paling banyak sholatnya. Bahkan Nabi Muhammad sholat sampai kakinya bengkak. Kita siapa? Emang kita udah dijamin masuk surga? Makanya kita jangan pernah sekali-sekali untuk meninggalkan sholat. Jangan sekali-sekali untuk lupa akan sholat kita. Maka dari itu, sholatlah kita bagaimanapun keadaan kita. Sholatlah, jangan nunggu ketika kita baik. Sholat aja bagaimanapun keadaan kita. Ada satu kisah dari Habib Muhammad. Ketika itu anak beliau wafat. Terus banyak orang-orang yang datang bertakziah, orang-orang datang buat melayat. Tapi apa kata Habib Umar? Tapi apa kata Habib Muhammad? Sungguh musibah dunia sungguh berat bagi kalian. Tetapi bagiku, meninggal telat sholat 5 waktu itu lebih musibah. Hanya telat, bukan meninggalkan lagi. Kata Habib Muhammad itu telat. Apalagi sampai meninggalkan sholat, mungkin itu itu sudah bukan musibah lagi, lebih daripada musibah. Ada satu kisah lagi, yaitu ada seekor ayam. Ya Allah, badan aku ini kecil, tapi setidaknya aku masih bisa dimakan. Tapi dagingku masih bisa dimakan. Setidaknya aku lebih mulia daripada seekor anjing, daripada seekor kambing. Apa kata kambing? Ya Allah, satu kisah dari seekor ayam berkata, ya Allah, badan saya memang dari seekor sapi. Ya Allah, saya memang
binatang, tapi daging saya masih bisa dimakan, saya bermanfaat, saya disembelih ketika hari raya kurban. Setidaknya saya lebih mulia daripada seekor kambing. Apa kata kambing? Ya Allah, badan saya memang lebih kecil daripada seekor sapi, tapi setidaknya saya masih bisa dimakan, dan saya masih bisa digunakan untuk ketik akikah. Apa kata kambing? Ya Allah, setidaknya saya lebih mulia daripada seekor ayam. Apa kata ayam? Ya Allah, saya memang lebih kecil daripada kambing, tapi setidaknya daging saya masih bisa dimakan. Saya bisa membangunkan orang-orang untuk sholat subuh. Setidaknya saya lebih mulia daripada seekor anjing. Apa kata anjing? Ya Allah, ya Allah, saya memang tidak bisa dimakan, saya najis untuk dimakan, tapi setidaknya saya masih bisa menjaga rumah-rumah orang dari kemalingan, menjaga rumah-rumah orang. Setidaknya saya lebih mulia daripada seekor babi. Apa kata babi? Ya Allah, saya memang binatang paling najis, binatang paling buruk seburuk-buruknya. Babi itu binatang yang paling buruk. Ibu babi nikah dengan anak laki-laki babi, bapak babi nikah dengan anak perempuan babi. Pokoknya binatang paling buruk babi itu. Tapi apa kata babi? Saya memang najis, saya tidak bisa dimakan, saya binatang paling buruk, tapi setidaknya saya masih punya iman dalam diri saya. Tapi setidaknya saya lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Kalau saya atau kalian, kita nggak sholat, maka kita bukan babi, tapi lebih babi daripada babi. Maka daripada itu, kita jangan sekali-sekali meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama, karena sholat adalah yang paling utama. Sholat itu pangkal ibadah. Baik buruknya ibadah kita itu tergantung sholat kita, maka jangan meninggalkan sholat. Mungkin itu saja ceramah dari singkat saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak diperkenankan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.